Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Mana Azab? Mana sini kalau berani maju? Hai guys, sebelum film ini dimulai, izinkan gue mengucapkan terima kasih kepada dua Azabnger ini. Ada Andika Bima dan Albert yang sudah memberikan saya insto sehingga cepat atau lambat saya bisa merangkum jodoh wasiat Dedi di kemudian hari. Oke, tanpa berceramah di awal film, skuy! Kisah yang mengajarkan kita bahwa Azab Israel ini dibuka dengan seorang ketua skuad preman bernama Galang and the gengnya yang kali itu sedang belusukan setoran ke pasar-pasar, dan karena ada seorang entitas terkuat di bumi yang mungkin udah di-nerf tak mampu membayar setoran, Galang pun langsung mengkomeng acak-adulkan warungnya untuk menunjukkan betapa ganasnya skuad Galang yang katanya siap dikirim mewakili Wakanda dalam ajang kontes preman terkuat di bumi. Ma Eli lewat cuy. Cembanget sih tuh preman. Lah, namanya juga preman. Makanya sewa PP biar hidup kalian aman meskipun harus merelakan kehabisan rendang. Si lawan atuh Pak, lawan. Kecuali kalau seluruh pasar ngelawan mereka semua, baru tuh kita berani. Buset, seluruh pasar cuman lawan 3 orang preman loh. Tinggal panggil polisi doang padahal kelar. Setelah berkunjung dari pasar Senen, kini Galang pun datang ke pasar Rebu untuk menilep uang pedagang sayur ini. Lu makan apaan bang? Itu sayur ijo mentah dimakan. Lu ceritanya preman apa kambing lu ciper? Sayur udah busuk gini masih aja dijual, ha? Lah, sayur udah busuk. Itu temannya malah makan batang sayurnya. Kala itu karena nggak mau bayar, terpaksa Galang pun mengunboxing dagangan Minion ini hingga mereka pun menyesal telah dilahirkan ke universe ikan terbang dengan kondisi yang mengkisminkan. Di sisi lain ada istri Galang yang sedang mengalami mual-mual sehabis dicas semalaman oleh Galang sampai baterai Woman ini full. Dan saat dicek ke dokter, tentunya dokter Woman ini memberi kabar gembira karena Woman bernama Lita ini sedang mengandung calon member Garena AOP-nya dengan usia kandungan sekitar 9 menit. Itu saya tulis dulu resepnya ya. Resep? Lah, ini Lita kan hamil bukan sakit. Kok dikasih resep obat? Tapi nggak tahu juga sih, gue belum naik level jadi bapak soalnya. Sepulang Lita dari dokter, ia pun kedatangan emaknya yang katanya mengalami pemalakan akibat lupa menyewa tim keamanan daerah seperti pemuda panca-panci. Alhasil besoknya Galang pun langsung diberi bacotan no jutsu oleh Lita, bahkan tak mau lagi menerima uang sepeser pun dari hasil malak suaminya. Aku cuman mau anak-anak kita itu makan dari uang halal. Baru hamil baru tobat, giliran nggak hamil juga diterima-terima aja entu duit. Nah, karena udah nggak mau menggunakan uang babi, Lita pun sekarang mulai jadi tukang cuci gosok keliling yang siap menggosok segala daki-daki bakteri serta tunggu yang menempel di pakaian para warga kampung sana, sampai membuat para minion ini pun terherankan. Heran saya, lasmi istri yang baik begitu, tapi suaminya preman ya. Udah biasa tuh cuy, yin dan yang saling melengkapi. Kemudian sepulang anaknya dari sekolah, Aku juara kelas lagi. widih, juara kelas sekarang dapat piala ya. Zaman gue dulu SD paling dapat selamatan doang dari guru. Dan saat ingin memberitahu bapak begundalnya, si Galang pun malah menepis piala tersebut akibat dirinya iri kenapa sifat-sifat bego tolol serta begundalnya sama sekali tak menurun ke anaknya, yang padahal Galang berharap anaknya bisa meneruskan gelar bapaknya sebagai top preman internasional. Kenapa sih Bu? Apa karena aku cuma punya 1 tangan? Lah, seketika cuaca jadi gelap, gue baru ngeh ini bocil AOP punya 1 tangan. Keesokan harinya saat Galang sedang mengunboxing warung yang belum bayar setoran, seorang woman dengan senyum seperti token PLN pun datang menghampiri mencoba mendekati Galang dengan jutsu teh melonnya. Jadi kamu yang punya warung ini? Asik, dikasih kedipan auto klepak-klepak nggak tuh? Bungkus langsung check in. Hasil akibat ke good lookingan ini woman, Aku juga nggak akan malak kamu. seketika luluh nggak tuh? Galang emang paling nggak bisa soal kue apem. Si Galang pun seketika menciut seperti tititnya, apalagi nih woman dengan to the point-nya berbacot langsung ke intinya. Mendingan malak cinta aku aja. Gimana? Yang tentunya membuat Galang menjelma menjadi lelaki kardus. Oh iya. Mas mau makan apa? Wih, udah dapet cewek gratis, makan gratis. Galang, info kampungnya dong. Di saat Galang lagi enak-enaknya dengan woman tadi, Lita pun dengan susah payahnya mencari kerjaan sampingan selain menggosok tunggu-tunggu di baju warga.
Namun tak satupun yang memberinya pekerjaan akibat Lita sedang berbadan dua karena para minion ini takut nantinya Lita gagal meloginkan calon member AOP-nya yang bisa mengharumkan nama Wakanda di dunia peresprotan. Aku harus kerja apa lagi biar dapat uang? Makanya, dulu pas sebelum nikah masa kagak tahu lakinya kerja apa? Gini nih kalau nyari jodoh di Tinder. Ketemuan langsung nikah. Tapi beruntung karena usaha tidak mengkhianati proses, Lita pun akhirnya berhasil mendapatkan job sebagai builder pasar dan beroja kerja. Tiba-tiba matanya seperti kebanyakan menghirup aromaterapi hingga membuatnya jatuh pingsan, ngestun di beton hingga bermenit-menit. Alhasil saat dibawa ke dokter, ya seperti dokter pada umumnya, yang sabar ya Bu. Kenapa bisa di sini? Ibu yang sabar ya Bu. Selain kami sudah berusaha dan tidak ada hasil, ya gini. Yang sabar ya Bu. Karena ternyata bayi Lita ini sudah terlock-out-kan akibat Lita kelamaan menyentuh beton. Aduh, kasihan ya kamu Lita. Sini buat lagi. Nah, Galang yang datang ke sana dengan wajah ingin menggedik dokter, ia pun sempat terkagetkan mendengar calon membernya yang lockout itu berjenis kelamin berbatang yang selama ini ia damba-dambakan sebagai calon penerus jabatan bapaknya sebagai top global galaksi preman terkuat di alam semesta. Disuruh enak-enak di rumah, malah pergi cari kerja. Kamu gak bisa nyalain aku, Mas. Lagian istrinya udah tahu hamil masih aja kerja. Toh juga dari dulu makan pakai uang haram. Giliran ada bayi baru ingat duit haram. Beberapa hari kemudian setelah Lita pulang dari RS, Kamu mau kemana? Aku nggak betah di rumah cuma lihat kamu sama anak yang tangannya satu itu. sama anak yang tangannya satu itu. Buset gelap cangkemnya. Si Galang pun mulai merosting anaknya sendiri karena tak betah melihat anaknya yang seperti habis adu rasa enggan. Tapi beruntung anaknya yang kuat mental, ia pun tetap bisa tersenyum karena ia tahu dirinya bukan tak memiliki tangan, melainkan cuma tak bisa memakai baju dengan benar. Tuh lihat tangannya, kembung di lengan baju. Dimana ternyata si Galang ini pergi untuk mengadu kemesraan bersama woman begundal ini di sebuah taman yang baunya seperti boba kambing. Sampai akhirnya Mak Lita pun melihat ke BGST-an menantunya karena ternyata kesaknian Galang sama seperti pekerjaannya yang begitu membingsulkan. Anda tahu bingsul? Alhasil emaknya pun langsung melapor betapa membegundalkannya kelakuan suami Lita hingga membuat Lita masuk ke mode sad girlnya dengan membuat story-story lebay di WA, Twitter, IG, FB, dan www.cerdas.com yang berujung penggerebekan ke warung Mimi untuk mereview suaminya yang sedang selingkuh. Mas Rudi. Itu kalau yang disuapin ada tulangnya auto keselak terus modar. Tamat deh filmnya. Di sana Galang dengan bandana ala-ala tagledek pun langsung ditarik pulang oleh Lita. Dimana saat di rumah mulailah perang dunia ketiga yang tentunya dimenangkan oleh Galang. Karena hanya di film kemanuakalan ini saja definisi woman selalu benar bisa dipatahkan. Kamu itu harusnya sadar diri. Kenapa suami kamu pergi sama perempuan lain? Ya, begitulah film ini, suami selalu benar. Jadi buat kalian yang merasa selalu salah di mata pasangan kalian, silahkan ikut perekrutan film bersama pasangan kalian. Puas deh lu maki-maki cewek lu. Apa kamu udah siap menjanda? Bangke kata-katanya. Apa kamu sudah siap menjanda? Santuy aja, tinggal masuk grup jodoh Facebook auto laku keras si Lita. Alhasil karena saking kesalnya Galang akibat tak diizinkan selingkuh, geblek emang, ia pun sampai mengatakan azab paspornya. Mana sini kalau berani maju? Hingga membuat Galang terketar-ketir karena melihat langit auto kelap-kelip padahal belum tahun baru. Kayak gituannya takut. Bapak kau takut. Keesokan harinya saat anak buah Galang gajian, buset keker amat lu bang. Lebih cocok dia jadi bos preman ketimbang Galang. Kala itu mereka pun sempat protes kenapa gajinya lebih sedikit daripada Galang, geblek emang. Jadinya Galang pun harus menjelaskan pengertian bos dan anak buah. Di mana-mana yang namanya bos itu bagiannya lebih besar. Lagian lu anak buah mintanya gaji setara bos. Mau kaya, tilep uang anggaran. Kelakuan preman-preman itu sekarang udah bener-bener ngerasain masyarakat. Ini polisi pada kemana sih? Kenapa dibiarin preman berkeliaran di pasar? Udah kayak di real life aja. Keceplosan.
Setelah gajian, mereka pun merayakan keberhasilannya menilap uang warga dengan cara berfoya-foya, ya contohnya mukbang bakso di warung. Namun beroja mencaplok bakso, sebuah efek realistis HD, 3D, 4D, 5D pun langsung muncul. Malah kabur duluan, mentalnya kayak tempe. Tapi saat anggota gengnya mau lock out, sebuah tombak Moskov diselimuti api valir pun langsung tergelebuk. Aneh ya, yang kebakaran kan di belakang. Kenapa apinya bisa muncul di depan juga ya? 2 hari kemudian mereka pun ternyata nggak mati dari pengultian 2 hero tersebut yang membuat mereka seketika ingin tobat, ingin pensiun jadi preman karena sudah diberikan kesempatan untuk regen hidup di dunia. Ya ilah, cuman kegedik balok kebakar doang loh. Sakitnya udah kayak serius amat. Mending kita cari kerjaan yang lain aja, bos. Jangan malakin orang, bos. Buat apa tobat kalau hidup jadi orang susah? Wah, quotes-nya bagus ya. Alhasil melihat anak buahnya tobat, dengan terpaksa si Galang pun harus menjadi player solo untuk menyikat cuan-cuan para warga di sana. Nah, malam harinya saat Galang datang ke warung Mimi, aduh, nggak tahu diribet dah nih woman. Pulsa aku habis, Mas. Beliin dong. Pulsa habis, Mas, beliin dong. Oke, wajar lah ya, bukan matri. Sekalian beliin aku handphone baru ya. Nah, ini manusia yang cocok dipakai negosiasi sama KKB. Berawal dari nggak punya pulsa, langsung minta HP baru. Dan untuk mencerminkan lelaki perkasa yang penuh akan tanggung jawab, seketika Galang pun langsung berkata, "Kamu minta apa juga aku beliin." Lalu cus di malam itu juga mengajak Mimi shopping-shopping HP Nexian 14 Pro Max-nya. Namun ternyata usut punya usut, besoknya Mimi ini pun menemui seorang manusia berbatang yang ternyata adalah suaminya, dimana tujuan Mimi selama ini, aku itu cuma mau uangnya doang. Agar Galang mau mentransferkan seluruh cuannya, lalu cuan tersebut dipakai hidup bahagia bersama suami Mimi. Wah, tips and trick jika kalian sudah menikah tapi kismin dan good looking. Asal udah good looking mah auto dideketin sama good rekening. Beruntung saat Galang sedang healing dengan kakinya, ia pun berhasil melihat kebusukan Mimi selama ini. Namun akibat otak Galang belum di-upgrade, entah masih berada di zaman batu atau megalodon, ia pun malah tak curiga sama sekali, bahkan langsung mengajak Mimi cabut menuju Oyo kelas premium yang sudah ia pesan. Dimana selesai bermantap jiwa, Mimi pun langsung meminta cuan ke Galang untuk perluasan warungnya yang katanya ingin menyaingi Holy Wings dan Holy Shit. Tapi si Galang yang terketar-ketir mendengar biayanya, Mimi pun langsung mengeluarkan kekuatan cinta tai kucing rasa coklatnya dengan berkata seperti ini. Kamu tuh sayang gak sih sama aku, Mas? Biasa woman begundal, sekalinya gak diturutin ngomongnya kayak gini. Ya kalau sayang berarti kenapa kamu harus mikir, Mas? Oh, berarti kalau sayang gak perlu mikir ya? Tinggal kasih-kasih aja. Teori dari mana ini? Besok aku transfer ke kamu. Buset, gebleknya kayak kasus koruptor di Konoha. Nggak ada habis-habisnya. Namun setelah 1 minggu berlalu, Galang pun begitu terkejut melihat warung Mimi tak ada perkembangan sama sekali seperti otaknya. Dan saat ditanya, Mimi pun beralasan keluarga tanah di sebelah sudah naik. Tambahin dong, Mas. Biar bisa kebeli itu tanah. Galang kan kerja jadi preman pasar tuh, minta-minta duit. Seketika punya uang buat beli tanah. Duit dari mana? Modal malah seadanya doang padahal. Lama-lama gue ikutin jejaknya Galang nih. Serius, mumpung gue jadi perintis bukan pewaris. Di sisi lain, selagi Galang berada di warung dedemenannya, Lita pun kini sudah move on dari bayinya yang kena hackback. Bahkan saat bekerja, ia pun begitu jackpot menemukan dompet Gucci Gang tergeletak lemas di jalanan. Jadinya dengan gelar Lita yang diberikan oleh sutradara sebagai seorang istri yang baik hati dan tidak membegundalkan, ia pun jadi tak bisa menilap isi dompet tersebut karena ia berniat mengembalikannya hanya bermodalkan sandal solo putus kesayangan mak kalian yang biasa dipakai untuk menempeleng kepala kalian jika terjadi error. Damage-nya itu sandal bukan main cuy. Apalagi anger jemuran, auto tobat nangis lagi dah. Singkat cerita, setelah berkeliling lintas galaksi, akhirnya Lita sampai juga di rumah minion kaya ini. Yang tentunya akibat kejujuran Lita, ia pun langsung diberi giveaway seluruh cuan di dompet. Karena mak ini hanya takut kehilangan KTP dan ATM-nya aja. Padahal KTP sama ATM bisa dibikin ulang loh.
Malam harinya Galang yang sudah berhasil menilap sebagian uang warga negara Konoha, ia pun langsung menyetor cuannya ke Ayang Beb begundalnya ini untuk beli tanah. Namun setelah 1 bulan berlalu, akhirnya otak si Galang pun sudah berhasil melakukan tumbuh kembang karena ia sudah tahu gimana ciri-ciri orang selingkuh dan cinta palsu seperti si Bangsul ini. Padahal kamu tahu nggak, aku itu nggak cinta sama dia. Sakit nggak tuh dengar secara live? Tapi ini Mimi tipe cewek yang nggak mandang harta cuy. Lakinya Kismin aja dia tetap setia. Mendengar cangkem kejujuran dari Mimi membuat Galang seketika mengamuk yang tentunya mengejutkan ginjal paru-paru serta hati ampelasi Mimi. Karena dengan kasarnya langsung mengedik suami Mimi. Tapi beruntung suami Mimi seketika mengatakan mainnya hebat. Yang langsung membuat pasukan berdatangan, ya walaupun minion level 1 semua, untuk menggedik si Galang. Aneh ya, dari kemarin-kemarin dipalakin nurut-nurut aja. Sekarang malah berani ngajak Galang baku hantam. Nah, karena kalah anggota, Galang pun langsung pergi menunggangi bemo turbo yang ada di sana. Cara dia dapat kuncinya dari mana ya? Kakiku nggak bisa diangkat. Kok bisa kakinya malah nge-cosplay jadi Malin Kundang? Dimana dalam pelariannya, kaki Galang yang ngestuni pedal gas membuat bemo itu pun melaju tanpa kendali, bahkan sampai mengaktifkan turbo dengan sendirinya. Ya mungkin ini bemo transformer, hingga akhirnya adegan yang sungguh mengwak-wakan pun harus tercipta. Itu mobilnya seketika menciut jadi kecil pas menggelinding ke jurang. Beruntung kecelakaan itu tak membuat Galang mati, ya walaupun kaki patah sedikit nggak ngaruh. Bahkan Galang pun mampu selamat dari sebuah ledakan full efek CGI yang begitu realistis. Berasa main GTA PS2 cuy. Mana Azab? Mana Azab itu? Malah nantangin. Alhasil dengan password azab yang diucapkan, dengan senang hati Yudora menggeprek Galang dengan sebuah pohon. Mana Azab? Mana Azab itu? Nantangin sih. Dikasih cobaan malah dicobain. Bantuin suami saya, Pak. Selamatin suami saya, Pak. Tolong, Pak. Ayo, Bapak-bapak kita pulang aja. Disuruh nyelamatin suaminya malah ngajak pulang warga yang lain. Lagian tinggal panggil Bombo aja kelar loh. Keesokan harinya saat para warga udah ada mood mencari jenazah Galang, mereka pun tetap saja tak menemukan apapun di TKP. Bahkan walaupun hari sudah gelap gulita, hujan lebat, mereka tetap saja tak berhasil menemukan Galang yang entah berflikar kemana. Nah, pencarian ini pun sampai berlangsung sekitar 100 abad, karena para warga di sana mulai mencium bau-bau yang lezat dan berbiji, hingga akhirnya bisa menemukan Galang dalam keadaan sudah membusuk seperti bau jigongnya. Hidup nyusahin, mati pun nyusahin, dasar Galang. Jadi tempat mati kok jauh-jauh dari lingkungan warga. Saat sudah ditransfer ke rumah, para warga pun harus memandikan jenazah Galang dengan menggunakan skin anti coronanya. Jadi kangen 2020. Dimana saat dimandikan, sebuah selang pun malah kesurupan ular kobra hingga membuat para warga di sana kaget. Bagaimana cara menenangkan selang yang berdugem ria mengecerotkan airnya. Kok bisa selang ngamuk gitu, padahal tinggal tangkep doang beres loh. Singkat cerita, setelah berhasil menaklukkan selang yang kesurupan, para warga pun sepakat untuk menggunakan spell teleportasinya supaya tak buang-buang waktu, sehingga mereka pun bisa sampai di pemakaman tanpa harus berjalan sekitar 1 abad kilometer. Nah, saat sampai di kuburan, tentunya mereka diganggu oleh efek-efek bau mematikan seperti warna klepon ini. Namun dengan kegigihan para warga yang diajarkan oleh Pak Ustadz, mereka pun akhirnya bisa mengubur Galang dengan santuy. Tapi saat baru aja ditinggal, asik, angin puting beliungnya kembar dong. Datanglah 2 angin tornado yang entah otak para human di sana error atau kenapa, karena bisa-bisanya bukannya kabur, mereka malah meng-AFK-kan diri menunggu sebuah efek yang sangat realistis. Kayak ledakan mobil di PUBG cuy. Apa nih nyangkut? Jenazah Galang kah? Dan benar saja, para warga pun harus disusahkan oleh Galang lagi karena mereka harus mengambil jenazah Galang yang tersangkut di atas pohon, lalu melakukan penguburan Galang dengan sistem try again. Kemudian film ini pun ditutup dengan para warga yang berhasil menguping pembicaraan Galang di neraka.
Nah, seperti itulah suaranya. Bahkan mereka dengan beraninya diam di tengah-tengah angin puting beliung warna ungu. Angin puting beliung rasa Chidori. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika Anda sudah menikah tapi kismin namun memiliki kelebihan yaitu ke good lookingan, gunakanlah kelebihan kalian tersebut dengan menilap-nilap uang di rekening orang yang good rekening, karena dapat dipastikan beberapa orang yang sudah good rekening tak akan sanggup menahan kekuatan ke good lookingan. Asal udah good looking aman lu tinggal di sini. Nyari kerja easy peasy bos, apalagi di aplikasi ijo. Canda. Tapi intinya stay wak-wak guys.